Ya, halo apa kabar teman-teman? Selamat datang kembali di channel saya Karim Pamela, channel yang akan membahas tentang beberapa informasi, edukasi, dan tentu saja hiburan-hiburan yang mencoba untuk update dan kita mendapatkan beberapa nilai manfaat untuk kehidupan kita. Nah, ada yang menarik teman-teman di dalam minggu-minggu terakhir ini, yaitu tentang eskalasi ya krisis geopolitik Timur Tengah ya teman-teman di 2026. Bahwa konon katanya menurut beberapa media yang diterima informasinya, nanti teman-teman bisa lebih update dan mencari informasi yang lebih up to date ya. Tentunya untuk melahirkan sebuah fakta-fakta yang menjadikan sebuah kebenaran, bahwa ketegangan itu mencapai puncaknya itu pada akhir Februari 2026 itu yang mengubah peta keamanan dunia secara drastis ya. Nah, di 28 Februari 2026 itu Amerika Serikat dan Israel itu melancarkan operasi militer ya, mengubah besar-besaran ya dengan 200 jet tempur ke wilayah Iran. Dan memang itu menargetkan bahwa fasilitas militer dan pusat pemerintahan di Teheran itu ya hancur ya. Dan yang menariknya lagi itu pimpinan tertinggi itu meninggal gitu ya. Jadi ada pengumuman dari Presiden Amerika Serikat bahwa Ayatollah Ali Khamenei itu akibat serangan tersebut tepatnya pada 1 Maret 2026. Terus bagaimana tentang Iran sendiri? Bagaimana balasan Iran itu sendiri? Bahwa revolusi Iran membalas dengan meluncurkannya ratusan rudal balistik ke Israel ya, serta pangkalan militer Amerika Serikat ya di Bahrain, Kuwait dan Qatar. Jadi di Timur Tengah itu cukup sedang memanas di akhir-akhir Februari dan awal-awal Maret ini. Dan dampak selanjutnya dari peperangan ini tentu saja adalah penutupan Selat Hormuz ya, dimana bahwa selat ini adalah jalur transportasi minyak paling vital di dunia. Nah, ini ditutup teman-teman secara de facto oleh Iran. Nah, inilah yang memicu pada akhirnya kepanikan pasar energi secara global. Terus bagaimana dampak langsung bagi Indonesia? Ya, sebagai negara dengan ketergantungan impor minyak yang cukup tinggi, ya, Indonesia menghadapi memang beberapa tekanan ya dari berbagai sisi ya. Tentu saja ada dari sisi energi, ekonomi, logistik, dan pasar modal. Itu yang salah satunya mungkin yang beberapa literasi saya baca itu yang menjadi kena dampak di awal-awal Maret ini akibat ketegangan tadi, penyerangan Amerika Israel terhadap Iran tadi. Nah, bagaimana dengan energi? Nah, harga minyak dunia itu pasti akan melonjak ya dari 66 US dollar itu menjadi kurang lebih 82 US dollar per barelnya. Nah, pemerintah ini pasti memutar otak untuk menambah beban subsidi BBM agar tidak jebol. Nah, di beberapa hari kebelakang kita mengetahui Presiden Prabowo Indonesia itu mengundang beberapa tokoh nasional, salah satunya adalah mantan presiden terdahulu dan wakil-wakil presiden, termasuk juga para pejabat kementerian diundang. Di dalamnya itu mendiskusikan tentang bagaimana yang terjadi tentang geopolitik ini. Tidak hanya berbicara energi, tadi yang saya sampaikan juga ada dampak juga dari ekonomi. Apa dampak dari ekonomi? Kurs rupiah ya, itu tentu saja melemah terhadap dolar Amerika Serikat dan memicu kenaikan harga barang impor, teman-teman ya. Jadi kayak misalkan pakan ternak, terus bahan baku industri ya. Dan ini mengakibatkan itu berpotensi akan terjadi resiko inflasi, teman-teman. Nah, selain energi, ekonomi, logistik juga ini kena dampaknya. Apa yang menjadi dampak logistik? Nah, biaya pengiriman, yang tentu saja pengiriman barang di jalur internasional ya, yang naik drastis akibat pengalihan jalur pelayaran dan penutupan ruang udara di wilayah timur. Tadi yang saya sampaikan di awal bahwa
ada selat yang ditutup secara de facto oleh Iran itu sendiri, dan selat itu adalah salah satu jalur internasional terhadap distribusinya, salah satunya di ekonomi pasar global itu. Jadi tentu saja bagi Indonesia untuk logistik ini sangat-sangat terpengaruh ya. Dan selanjutnya adalah pasar modal, teman-teman. Jadi ini mengalami volatilitas ya tinggi ya, terkorelasi ke level 7.500 karena investor cenderung beralih ke aset yang aman. Ya, aset yang aman itu safe haven ya. Salah satu contohnya adalah emas. Nah, itulah beberapa dampak yang langsung dirasakan oleh Indonesia menurut analisa yang beberapa literasi yang saya baca. Jadi sektor energi, sektor ekonomi, sektor logistik, sektor pasar modal itu yang kena dampak secara langsung terhadap serangan Amerika yang terjadi di Iran, khususnya di daerah Timur Tengah ya. Nah, terus bagaimana langkah darurat pemerintah Indonesia? Nah, tadi sempat saya sampaikan sedikit ya bahwa Presiden Prabowo ya dan jajaran kabinet itu telah mengambil langkah-langkah strategis. Apa saja langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah kita dalam menanggapi situasi ini? Tentu saja pertama adalah evakuasi warga negara Indonesia yang berada di sana. KBRI Tehran melalui evakuasi bertahap, tentu saya melalui jalur darat menuju Baku, Azerbaijan ya, sekitar itu kurang lebih 10 jam perjalanan. Nah, per 4 Maret tahap awal evakuasi itu difokuskan pada WNI yang berada di zona merah ya. Terus diversifikasi impor. Nah, Menteri Energi dalam hal ini adalah Pak Bahlil Lahadalia itu menginstruksikan bahwa pengalihan sumber impor minyak dari Timur Tengah ke Amerika Serikat dan negara non konflik lainnya untuk menjaga stok nasional ya. Dan ketiga adalah bagaimana tentu saja adalah upaya diplomatik ya, bahwa Indonesia secara aktif menawarkan diri sebagai mediator atau apa ya sebenarnya penengah untuk menurunkan eskalasi konflik sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Nah, jadi sekilas beberapa literasi atau beberapa berita dari media yang bisa saya sedikitnya rangkum, yang bisa saya share ke teman-teman sebagai bentuk pelajaran, pengalaman, dan tentu saja up to date terhadap situasi terkini di politik internasional. Jadi beberapa analisa itu saya rangkum bahwa ini memang adalah situasi yang krisis, ini menguji daya tahan nasional, teman-teman. Tantangan terbesarnya memang adalah inflasi impor ya, dimana kenaikan harga minyak dunia akan merasakan itu kenaikannya harga ya barang pokok di pasar domestik tepat di saat masyarakat siap menghadapi di Ramadan ini, termasuk menjelang Ramadan. Nah, itu beberapa hal-hal penting yang mungkin sedikitnya saya bisa share ke teman-teman, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Dan tentu saja barangkali ada miss atau beberapa informasi atau beberapa literasi yang kurang akurat, silahkan teman-teman boleh komentar, boleh kita sama-sama saling berbagi, dan kita bisa bahas bareng-bareng tentu saja demi pertahanan dan ketahanan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu saja teman-teman sekilas tentang pembahasan yang bisa saya share kepada teman-teman terkait eskalasi krisis geopolitik Timur Tengah di 2026. Terima kasih.